Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 32. Teguh dalam firman-Nya. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, seperti penderitaan, penganiayaan, dan berbagai tanda alam yang menunjukkan akhir zaman. Tuhan Yesus menggambarkan fenomena alam yang mengerikan, seperti matahari yang gelap dan bulan yang tidak bercahaya. Namun dalam ayat 31, Tuhan Yesus menegaskan bahwa meskipun langit dan bumi akan berlalu, firman-Nya akan tetap kekal. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, sementara firman Tuhan Yesus adalah yang abadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk mengandalkan firman-Nya sebagai pedoman hidup yang tidak berubah, terutama di tengah tantangan dan ketidakpastian. Firman Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan, memberikan harapan dalam menghadapi kegagalan, masalah, atau kesulitan. Ini juga mengingatkan kita untuk hidup dengan pandangan yang kekal, menyadari bahwa dunia ini penuh dengan perubahan dan kekacauan. Fokus hidup kita seharusnya bukan pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai kekal dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita diajak untuk tetap teguh dalam iman, hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus, dan menantikan kedatangan Kristus dengan keyakinan bahwa firman-Nya yang kekal akan membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Terima kasih atas firman-Mu yang kekal. Bimbing kami untuk tetap teguh dalam iman dan mengandalkan janji-Mu di tengah dunia yang berubah. Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan, serta bantulah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.